sangat disayangkan sekali ya dengan keterbatasan ilmu seseorang atau bisa dikatakan SDM rendah, orang-orang mengikuti simbol-simbol agama lain bahkan dilakukan dalam ibadah tarawih. Saya yakin ya dan saya berbaik sangka bahwa mereka itu sebenarnya nggak ada niatan menyembah setan, hanya saja mungkin mereka mengikuti tren yang ada gitu ya biar kelihatan keren dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah tahu ya, ini bukan rahasia lagi bahwa simbol tangan seperti ini adalah komitmen seseorang terhadap penganut agama satanisme atau agama penyembah setan. All hail Nyarlathotep. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Penganut satanisme dahulunya diam-diam, tapi sekarang sudah mulai secara terang-terangan berani menampakkan diri di sosial media. Sama halnya seperti penganut Syiah, dulunya diam-diam, tapi sekarang sudah mulai pede penganut Syiah ini menampakkan dirinya di sosial media. Artinya sekarang memang kesesatan ini sudah dianggap normal, seperti hal yang sudah biasa. Penganut satanisme ini lebih cenderung biasanya punya kepentingan untuk duniawi seperti popularitas, jabatan, kekayaan. Jadi mereka menganggap bahwa dengan menyembah setan mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin ya sama seperti istilahnya pesugihan lah ya, seseorang yang mempersembahkan dirinya kepada setan untuk mendapatkan hal-hal tertentu. Biasanya penganut satanisme ini kebanyakan di luar negeri, tapi entahlah mungkin di Indonesia juga sudah ada ya. Kalau di luar negeri itu memang sudah secara terang-terangan penganut satanisme ini menampakkan dirinya dengan simbol tangan ya seperti yang kalian lihat pada gambar ini. Yang membuat saya terheran-heran di pembahasan kali ini, saya menemukan beberapa video di sosial media orang tarawih menggunakan simbol satanisme seperti itu, teman-teman. Jadi simbol satanisme ini dilakukan di sela-sela sholat tarawih. Ada beberapa videonya di sosial media, nggak satu video. Yang pertama ini, yang kedua ini, lalu yang ketiga ini. Ya, ini jelas sekali ya, tangannya terlihat seperti simbol komitmen terhadap setan dalam penganut satanisme. Entah apakah ada kaitannya ini dengan satanisme atau hanya iseng-iseng saja, ya saya nggak tahu juga. Coba kita lihat dulu ya beberapa videonya yang viral di sosial media. Nah, jadi ini biasanya salawat di sela-sela sholat tarawih gitu ya. Setelah melakukan salam, biasanya diam sejenak gitu kan. Beberapa orang biasanya bersolawat, tapi kok ini kelihatan tangannya begini. Sallallahu ala Muhammad gitu ya tangannya. Ya Rasulullah. Apa ini? Astagfirullah. Ya, dibuat efek jedak-jeduk gitu ya. Kita lihat lagi video lainnya ya. Nah ini, wah kok serem ya. Kemungkinan mereka nggak tahu kali ya bahwa simbol seperti ini adalah simbol komitmen penganut satanisme, sehingga mereka melakukan ini di sholat tarawihnya. Mungkin mereka menganggap ini hanya simbol ya keren-kerenan aja lah gitu, iseng-isengan aja ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau memang ternyata mereka adalah penganut satanisme, wah kok ngeri amat di Indonesia ya. Tapi kalau saya sih beranggapan ini mungkin mereka nggak tahu aja ya, sehingga mereka melakukan hal seperti ini. Astagfirullah. Kita lihat lagi video yang ketiga. Nah, ini juga. Tangannya sama ya, antara video 1, 2, dan 3.
Ini kayak bocil sih, si bocil. Semenjak sosial media ini semakin berkembang luas, banyak sekali tren yang berkembang ya. Dan kebanyakan orang nggak mau ketinggalan dengan tren-tren yang ada, ikut-ikutan dengan tren tersebut. Bahasa sekarangnya itu FOMO gitu ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mengikuti tren yang sedang berkembang, kita cari tahu dulu. Apa sih sebenarnya hal itu? Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahuinya. Ternyata yang diikuti itu adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan penyembahan di agama lain. Ada hadis yang sangat populer, sudah diketahui banyak umat Islam, yaitu man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Menyerupai yang dimaksud di sini adalah dalam hal peribadatan ataupun dalam simbol-simbol keagamaan. Sangat disayangkan sekali ya dengan keterbatasan ilmu seseorang, atau bisa dikatakan SDM rendah. Orang-orang mengikuti simbol-simbol agama lain, bahkan dilakukan dalam ibadah tarawih. Saya yakin ya, dan saya berbaik sangka bahwa mereka itu sebenarnya nggak ada niatan menyembah setan, hanya saja mungkin mereka mengikuti tren yang ada gitu ya, biar kelihatan keren dan lain sebagainya, sehingga mereka lakukan itu di dalam sela-sela sholat tarawih. Lagian ngapain sih sholat tarawih sampai teriak-teriak? Hal ini banyak terjadi di mana-mana. Coba kita lihat nih video-videonya ya. Ini yang pertama nih. Astagfirullah, apaan? Astagfirullah. Kita lihat lagi video lainnya. Ini sampai tarik nafas dulu. Apa? Kita lihat lagi video lainnya. Kita lihat lagi video lainnya. Ini udah kayak mau demo aja. Astagfirullah. Iya. Ya, ini harusnya menjadi satu perhatian khusus bagi pengurus masjid agar hal ini tidak terjadi di mana-mana ya, karena banyak sekali ini kejadian begini. Kalau melihat seperti ini semestinya langsung ditegur dan dihentikan. Jangan sia-siakan Ramadan yang ada, karena belum tentu di tahun depan kita masih menemukan Ramadan lagi. Bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita kan. Jangan sembarang ikut-ikut tren Ramadan. Tren Ramadan semestinya sesuatu yang baik, memberikan hal-hal positif kepada penganut agama Islam. Oke, cukup itu dulu video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.